Perlu kita ketahui, sesungguhnya bangsa yang beradab, bangsa yang besar adalah suatu bangsa yang selalu mengingat peradaban, yang tidak pernah lupa kepada sejarah. Perlu kita ketahui bahwasanya mungkin saja kita akan bangkit dari tenggelamnya peradaban lewat kita mengingat kembali sejarah apa saja yang sudah tersimpan di dalam pembukuan sejarah. Tetapi tauhid yang nyerakan yang jasajana wajib yang nyerakan yang jasajana tidak terlepas dari adat istiadat orang Aceh yang secara turun-menurun diwarisi oleh generasi kita sekarang. Dan juga kita maklumi bersama bahwa adat istiadat Aceh ini adalah sesuatu yang sakral dan dimuliakan oleh generasi penerus dan juga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena adat istiadat di Aceh ini adalah sangat berdampingan dan menyatu dengan hukum syariat. Kita mengutip satu ungkapan dari Tuku Cik Kota Karang dalam kitabnya Tazkiratul Ar-Rakidin. Adat dan adat, hukum dan hukum. Adat dan hukum saban kembe. Menyo kamu saho adat dengan hukum nanggro senang hanaguka. Artinya di sini bahwa hukum adat itu berdampingan, kembe artinya kembar, dan juga menyo hukum kamu saho dengan adat, nyatu dengan adat, artinya nanggro rakyat yang bakal senang dan hanaguka. Hanaguka di sini artinya tidak gelisah. Yang nyoraikan yang jasa jantung awat papa tapi tersyid yang nyoraikan yang jasa jantung awat papa Allah penuh di dalam karung hanapun yang sebagaimana kita ketahui sering kita dengar adat bakpo tumeruhum hukum bak siah kuala. Artinya kita ini orang Aceh antara syariat dengan adat bagaikan dat dengan sifat yang tidak bisa terlepaskan. Maka oleh karena demikian, apa yang kita lihat pada hari ini di seluruh penjuru Aceh mungkin saja, dan khususnya di Aceh Jaya, khususnya lagi di Lamno Jaya ini, di setiap menasah sebagaimana yang kita saksikan ada sejenis masak bubur kanji. Itu kalau kita lihat apa hubungannya antara adat dan tradisi yang terjadi di bumi Aceh ini, apa kaitannya dengan syariat? Fakta sejarah mencatat salah satu kejadian keajaiban yang terjadi di dalam bulan Muharram, di mana dalam bulan Muharram itu adalah ada terjadi banjir tsunami yang paling besar yang terjadi di masa Nabiullah Nuh alaihissalam, di mana di saat air sudah surut, tidak terjadi lagi banjir yang besar, sehingga kapal Nabi Nuh tersangkut di satu bukit yang bernama Bukit Yudi. Lantas Nabiullah Nuh beserta dengan pasukannya yang ada dalam kapal turun di sebuah bukit.
Disitulah melihat semuanya sudah berantakan, bangunan-bangunan sudah hancur, tidak ada lagi tersisa makanan. Kalau kita tidak ada lagi tepung, tidak ada lagi minyak, tidak ada lagi makanan yang harus dimakan. Sehingga Nabi Nuh memerintahkan kepada sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, hari ini marilah kita membuat dapur umum, supaya ada hamba-hamba Allah, ada makhluk maksud yang masih terselamatkan daripada banjir tsunami yang terbesar di dunia ini, supaya kita bisa menikmati makan siang kita pada hari ini. Maka atas perintah itulah para sahabat memasaklah bubur. Itulah sejarah asal muasalnya. Mengapa pada hari ini, hari Ashura ini, kita lihat di Aceh, di seluruh penjuru Aceh, khususnya di Lamno dan di desa Menasawah ini, ada melakukan masak bubur. Inilah mengenang kembali sejarah apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh dulu di saat banjir besar itu surut. Yang perlu kita ambil dari memperingati hari Ashura ini, dengan cara kita berkumpul, ada ibu-ibu kita lihat di bawah menasah. Jadi untuk memupukkan rasa persaudaraan, untuk memupukkan rasa silaturahmi di antara sesama kita penduduk kampung desa Menasah ini bisa terjalin dengan erat kembali. Mungkin saja di sana sini mungkin kita ada jurang-jurang pemisah, tapi dengan ada pelaksanaan adat ataupun tradisi Ashura ini, kita masih bisa mempererat kembali tali silaturahmi. Dan juga memperingati hari Ashura ini adalah bisa untuk menumbuhkan kembali kepada generasi-generasi penerus kita, anak-anak kita, bahwasanya pada hari ini ada nilai-nilai sejarah yang perlu kita peringati untuk membangkitkan semangat anak-anak kita dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar kita memperingati tahun-tahun baru masih saja ataupun hal-hal yang lain, tapi kita juga melestarikan kembali syariat-syariat Islam ini. Dalam senjata mukmin. Kami setiap tahun yaitu dari turun-temurun dari nenek moyang kami. Hari itu kami kumpul uang sumbangan, tiap rumah kami ambil 20.000, kalau beras 1 bambu. Hari itu bawa ke sini, kita gotong royong rame-rame membuat itu.